Kita telah membuat sebuah tugas yang berupa unggahan file atau sebuah project. Kali ini kita akan membuat sebuah tugas berupa kuis. Oke, untuk bisa membuatnya kita bisa pilih tugas kuis. Kemudian secara otomatis Google Classroom akan membuatkan kita sebuah kuis kosong ya, yang nantinya akan bisa kita isi. Namun sebelumnya di bagian judul ini bisa kita masukkan judul kuisnya. Misal ini kuis pertemuan ke-1. Kemudian di bagian petunjuk usahakan di sini kita isikan petunjuk teknis pengisian sampai dengan juga aturan-aturan. Misalkan kita isikan batas pengisian. Silakan jawab kuis ini selambat-lambatnya tanggal 18 November 2021 pukul 20.00 WIB. Lalu seperti biasa, bila diperlukan lampiran untuk petunjuk bisa kita pilih yang ada di bawah. Kemudian untuk bagian kanan hampir sama dengan di tugas project ya. Kita bisa masukkan batas tenggat waktunya sesuai dengan yang ada di keterangan, yakni 18 November 2021 pukul 20. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengedit kuis yang akan diberikan ke peserta. Untuk bisa melakukannya, klik tombol blank quiz. Nah, di sini kita bisa ganti judul kuisnya, misal kuis coba-coba. Oke. Jangan lupa berikan deskripsi, berikan jawaban. Jawab, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Oke. Kemudian jangan lupa ini kita ganti judulnya ya, sehingga tidak menjadi blank quiz lagi. Lalu kita masukkan pertanyaan di bagian kolom pertanyaan. Pertanyaan ke-1, opsi 1. Di sini saya tidak membuat pertanyaan yang sebenarnya ya. Saya tunjukkan demo teknisnya saja. Selanjutnya silakan kalian menggunakan pertanyaan yang sebenarnya. Oke, kita sudah punya sebuah kuis coba-coba. Pertanyaannya seperti ini ya. Dan ini sudah kita set wajib diisi. Kemudian jangan lupa juga di dalam kuis ini kita masukkan kunci jawaban ya. Oke, opsi 2. Sehingga nantinya kita tidak perlu melakukan koreksi secara manual ya, karena sudah ada fasilitas koreksi secara otomatis untuk kuis atau tugas-tugas yang sifatnya pilihan ganda seperti ini. Baik, jika sudah dirasa sudah terpenuhi seluruh persyaratan ya, kita bisa kembali lagi ke sini. Oke. Dari sini kita di sini tetap biarkan, tidak masalah ya, meskipun di sini keterangannya adalah blank quiz. Langsung saja kita klik tombol tugaskan untuk bisa memasukkan kuis tadi. Nah, kuis yang sudah kita buat tadi akan float ya. Float artinya berada di atas sendiri ya. Jadi tugas atau kuis-kuis yang baru dia pasti akan berada di urutan pertama. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi peserta seperti apa tampilannya. Oke, kita masuk di tugas kelas. Nah, seperti ini ya. Ketika saya masuk sebagai peserta,
kemudian ini ketika saya coba ya, jadi di sini akan muncul ya, di sini akan muncul deskripsi kuisnya. Silakan jawab kuis ini selamat nampaknya. Nah, kemudian kita sorry ya, kita lihat tugas ya. Kita akan coba lihat kuis coba-coba. Nah, akan muncul kuis dalam bentuk Google Form seperti ini ya. Kemudian jangan lupa para peserta diarahkan untuk mengklik tombol tandai sebagai selesai ya, untuk mempermudah kita sebagai pengajar dalam mengoreksi atau menandai apakah si A atau si B ini sudah selesai atau belum. Ya, jadi setelah peserta mengerjakan, katakanlah ini saya sudah mengerjakan, kirim. Ya, lihat skornya 0. Jawaban yang benar opsi 2. Nah, setelah saya sebagai peserta sudah mengerjakan kuis ini, jangan lupa peserta mengklik tombol ini, tandai sebagai selesai. Nah, kenapa? Karena dengan mengklik tombol ini di pengajar ini akan muncul, ini ya, saya lihat ya, akan muncul satu diserahkan. Diserahkan ini artinya peserta sudah menganggapnya sudah selesai mengerjakan. Nah, ini kalau kita lihat ini peserta 1 ya, Ahmad Zaini sudah selesai mengerjakan. Jawabannya bisa dilihat dari sini ya. Nah, bila kita ingin tahu ini kan di dalam jawaban Google Form ini kan tidak ada ya, tidak ada tidak ada jawaban nama ya, tidak ada nama pengisi kuisnya. Kita akan cek dari sini ya, buat spreadsheet baru. Jadi tombol ini ya, tombol membuat spreadsheet di bagian kuis. Lalu kita akan buat sorry tadi ternyata ada satu kolom ya yang kurang. Jadi begini, dalam membuat kuis sebaiknya di bagian awal itu kita masukkan ini ya, nama. Kita masukkan nama seperti ini, sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Nah, seperti ini ya, nama lengkap, kemudian baru pertanyaannya. Tadi saya sudah mencoba untuk membuat kuis tanpa keterangan nama lengkap, sehingga jadinya ketika kita lihat di sini kita tidak tahu siapa ya yang mengerjakan di jawaban pertama ini ya. Jadi itu sangat penting sekali ya kolom identifikasi ini, karena memang di Google Classroom ini integrasinya hanya sampai di melingkan antara Google Form dengan Google Classroom ya. Tidak sampai mendeteksi siapa yang menjawab kuis-kuis ini di dalam Google Form ya. Sehingga untuk identifikasi ini ya, itu bisa kita lakukan melalui Google Form. Jadi di dalam pertanyaan kuis itu, di pertanyaan pertama silahkan memasukkan kolom untuk memasukkan identitas dari peserta, sehingga nanti ketika kita melakukan penilaian ini kita tidak kesulitan dalam mengidentifikasi jawaban dari peserta. Nah, kuis-kuis yang sudah kita buat ya, kita kembali lagi ke sini ya. Kuis-kuis yang sudah kita buat itu semuanya secara otomatis akan tersimpan ke dalam akun Google Drive milik kita ya. Sehingga ketika ini kita cek ya, kita akan lihat drive saya ya. Kemudian di sini ada salah satu folder dengan nama Classroom, kemudian PPKN ICT. Nah, di bagian ini ya,
Jadi kuis ini tadi secara otomatis akan masuk ke dalam folder classroom, nama kelas ya, di Google Drive-nya. Lalu jawaban yang tadi saya generate ya, saya bangkitkan dari ini ya, jawaban, kemudian tombol Excel, itu juga secara otomatis akan tersimpan di dalam Google Drive. Jadi itu poinnya, bahwa setiap kuis yang kita buat akan masuk di Google Drive. Dan yang lebih penting lagi adalah di bagian pertanyaan kuis jangan lupa untuk menanyakan identitas dari peserta yang menjawab kuis, karena ini sangat penting bagi kita sebagai pengajar untuk bisa mengidentifikasi peserta-peserta yang menjawab kuis ya. Karena kalau nama lengkap ini tidak ada, maka yang ada hanya jawaban kuis tapi tidak ada namanya ya, sehingga kita kesulitan untuk memasukkan nilainya. Baik, selamat mencoba.